Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Didi Aditya Waman, STMkom, dan juga teman-teman yang telah bergabung untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tugas kuliah dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sistem Pendaftaran Online di Puskesmas. Baik, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Melia Dwi Amanah dengan NIM 122-00395. Kemudian ada Aprilianti dengan NIM 122-01278. Kemudian ada Indri Eka Dewi dengan NIM 122-01174. Kemudian ada Fadia Nur Fadilah dengan NIM 122-00208. Kemudian yang terakhir ada Puput Wulandari dengan NIM 122-00043. Baik, untuk bab yang pertama yaitu Project Charter. Kemudian ada latar belakang. Pada pendaftaran di Puskesmas, umumnya pasien melakukan registrasi secara manual, seperti mengisi form pendaftaran yang telah disediakan pada bagian loket pendaftaran oleh admin atau petugas di Puskesmas. Kemudian, petugas akan mencatat data pasien tersebut ke dalam buku secara manual. Pendaftaran pasien dengan cara tersebut dapat menimbulkan beberapa kendala, yaitu dapat menyebabkan antrian pasien yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang suatu sistem berupa perancangan sistem pendaftaran online di Puskesmas. Selanjutnya yaitu deskripsi produk atau service. Yang pertama ada data pasien, data poliklinik, data dokter, data pendaftaran online, data periksa, laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data poliklinik, laporan data periksa, dan yang terakhir, info nomor antrian. Keuntungan yang diharapkan dari pihak admin Puskesmas yang pertama, mempermudah penyimpanan data pasien, dokter, poliklinik, pendaftaran, maupun data periksa. Yang kedua, mempermudah petugas dalam membuat data laporan akhir. Dan yang ketiga, memudahkan petugas dalam memanajemen waktu untuk melayani pasien. Dan keuntungan yang didapat dari user atau pemakai, yang pertama, mempermudah pendaftaran secara online, mengetahui nomor antrian secara pasti dari ponsel, mendapatkan kepastian waktu tunggu. Selanjutnya yaitu perancangan aktivitas secara global. Pada tabel yang sudah tertera di PowerPoint, nomor aktivitas yang pertama dengan deskripsi aktivitas yaitu analisa sistem dengan jumlah hari yaitu 6 hari, estimasi biayanya yaitu 5 juta, dan milestone-nya yaitu menganalisa dan mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan sistem, dan untuk penjelasan yang lainnya sudah tertera pada tabel berikut. Dan untuk jumlah total hari yaitu 85 hari, dan jumlah estimasi biayanya yaitu 52 juta. Bab yang kedua yaitu Project Report. Di dalamnya terdapat analisa sistem berjalan. Seperti gambar yang sudah tertera pada PowerPoint, pasien yang pergi ke Puskesmas akan melakukan proses pengisian form pendaftaran dan login terlebih dahulu. Kemudian, form pendaftaran tersebut akan disimpan oleh sistem. Setelah login, pasien dapat mengakses menu home dan pasien dapat memilih poliklinik yang dituju. Setelah itu, pasien akan mendapatkan nomor antrian dan melakukan logout. Sistem akan menyimpan data poliklinik yang telah diisi oleh pasien secara otomatis. Admin dapat mengelola data laporan poliklinik yang telah pasien input. Selanjutnya, data poliklinik tersebut akan dicetak oleh admin. Sistem akan melakukan proses pencetakan laporan poliklinik tersebut. Hasil dari proses laporan tersebut akan diterima oleh admin. Selanjutnya, admin dapat melakukan logout. Selain itu, admin juga dapat mengakses data pasien, mengelola data pasien, dan mengelola data laporan pasien. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem dari pihak admin. Yang pertama, admin dapat melakukan login. Yang kedua, admin dapat mengakses home. Yang ketiga, admin mengelola data user atau pasien, dokter, poliklinik, pendaftaran, dan data periksa. Kemudian, admin dapat mengakses laporan user atau pasien, dokter, poliklinik, pendaftaran, dan data periksa. Dan admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, user atau pasien. Yang pertama, user dapat melakukan login, user dapat mengakses home, user dapat melakukan pendaftaran, user dapat memilih poli, user dapat mengakses hasil pendaftaran, dan user dapat melakukan logout. Slide selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kami memiliki 3 entitas yaitu pasien, dokter, dan juga poli. Untuk yang pertama, pada entity pasien,
kami memiliki atribut seperti jenis skill, nick, nama, alamat, ID pasien, role ID, is active, tanggal input, password, TTL, email, not help, dan juga image. Dan atribut pada entity dokter, yang pertama ada email, nama dok, ID dok, alamat, TTL, dan juga jenis skill. Kemudian atribut pada entity poli, yang pertama ada ID dok, nama poli, ID poli, stok, diperiksa, di booking, DC, dan juga jam praktek. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dengan NIM 12201278. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file user. Pada spesifikasi file user terdapat nama file yaitu user, akronim yaitu user.myd, tipe file yaitu file master, akses file yaitu random, panjang record yaitu 250 bit, file key yaitu ID, dan software yaitu MySQL. Selain itu, terdapat juga tabel untuk spesifikasi file user. Yang pertama ada elemen data ID dengan akronim ID, tipenya integer, panjangnya 11 dan keterangan primary key. Selanjutnya ada elemen data nama dengan akronim nama, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada nick dengan akronim nick, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada tempat tanggal lahir dengan akronim TTL, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada email dengan akronim email, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada no telepon dengan akronim no_telp, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada jenis kelamin dengan akronim yaitu jenis _call, tipenya varchar dan panjangnya 128. Selanjutnya ada alamat dengan akronim alamat, tipenya varchar, panjangnya yaitu 256. Selanjutnya ada role ID dengan akronim role_ID, tipenya integer, panjangnya 11. Selanjutnya ada is active dengan akronim is_active, tipenya integer, panjangnya 1. Selanjutnya ada tanggal input dengan akronim tanggal_input, tipenya integer, panjangnya 11. Selanjutnya ada password dengan akronim password, tipenya varchar dan panjangnya 255. Dan yang terakhir ada image dengan akronim image, tipenya varchar dan panjangnya 128. Untuk spesifikasi file poly dan file booking penjelasannya sama seperti sebelumnya. Terdapat juga tabel-tabel spesifikasi tiap file. Untuk spesifikasi file dokter dan file temp penjelasannya sama seperti sebelumnya. Untuk spesifikasi file role dan file booking detail penjelasannya sama seperti sebelumnya. Untuk spesifikasi file periksa dan file detail periksa juga masih sama penjelasannya seperti sebelumnya. Struktur kode. Di sini terdapat struktur kode dengan kodenya yaitu BKU001. Dengan BK adalah nama lengkap dari pasien itu sendiri yaitu Bambang Kusumo. Sedangkan untuk U adalah poli yang akan dituju oleh pasien yaitu poli umum. Dan untuk 001 adalah kode nomor urut pasien yang mengantri yaitu nomor urut 1. Desain antarmuka untuk admin. Yang pertama adalah halaman login admin. Pada halaman ini, admin mengisi email dan password yang sudah terdaftar. Setelah mengisi email dan password, admin dapat mengklik button masuk untuk mengakses website tersebut. Setelah admin melakukan login, maka akan muncul halaman dashboard admin. Pada halaman dashboard ini terdapat icon serta menu-menu, yaitu menu data pasien, data dokter, data poliklinik, data booking, data periksa, laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data poliklinik, dan laporan periksa. Halaman ini juga digunakan sebagai menu dari data-data yang ada, sehingga admin dapat dengan mudah mengakses data yang dipilih. Selanjutnya, halaman data pasien. Pada halaman ini akan muncul ketika admin mengklik menu data pasien. Halaman ini berisi informasi mengenai identitas pasien, seperti nama pasien, nick, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan image atau foto pasien. Selanjutnya, halaman data dokter. Halaman ini akan muncul ketika admin mengklik menu data dokter.
Pada halaman ini berisi informasi mengenai identitas dokter seperti nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Pada halaman data dokter ini, admin dapat melakukan tambah dokter, ubah, dan hapus. Halaman ini juga digunakan sebagai halaman informasi mengenai data-data dokter yang berada di puskesmas. Perkenalkan, nama saya Puput Ulandari dengan NIM 12 2043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Tampilan data poliklinik. Halaman ini berisi informasi mengenai data-data poliklinik seperti nama poliklinik, nama dokter, kuota periksa, jadwal praktek, di booking, dan image. Jika admin ingin menambahkan poliklinik yang baru, maka admin dapat mengklik button tambah poliklinik. Admin juga bisa mengubah dan menghapus poliklinik yang ada. Dan admin dapat mengklik menu laporan data poliklinik untuk melihat rekapitulasi data poliklinik pada puskesmas. Tampilan daftar booking. Halaman ini merupakan informasi data pasien yang telah booking poliklinik, yang berisi seperti nomor, ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, dan waktu periksa. Admin dapat mengklik button periksa pada tabel untuk memeriksa pasien yang berobat. Tampilan data periksa. Halaman ini digunakan sebagai halaman di mana admin dapat melakukan perubahan status pasien jika pasien yang sudah diperiksa. Halaman ini berisi nomor periksa, tanggal daftar, ID user, ID poliklinik, tanggal selesai, tanggal pemeriksaan, status, dan pilihan. Dan admin dapat mengklik menu laporan data periksa untuk rekapitulasi data pasien yang telah mendaftar dan berobat. Tampilan laporan data pasien. Halaman ini merupakan laporan hasil data pasien yang telah melakukan pemeriksaan di puskesmas. Kemudian pada halaman ini berisi informasi identitas pasien. Untuk mencetak laporan data pasien, admin dapat mengklik button print. Untuk mendownload laporan data pasien berbentuk PDF, admin dapat mengklik button download PDF. Selain cetak print dan download PDF, admin dapat juga mencetak dalam bentuk Excel. Tampilan laporan data dokter. Halaman ini merupakan laporan data-data dokter yang bekerja di puskesmas, dan halaman ini berisi informasi identitas dokter. Untuk mencetak laporan data dokter, admin dapat mengklik button print. Untuk mendownload laporan data dokter berbentuk PDF, admin dapat mengklik button download PDF. Selain cetak print dan download PDF, admin dapat juga mencetak dalam berbentuk Excel. Tampilan laporan data poliklinik. Halaman ini berisi informasi mengenai data-data poliklinik seperti nama poliklinik, nama dokter, jadwal praktek, dan kuota pasien. Untuk mencetak laporan data poliklinik, admin dapat mengklik button print. Untuk mendownload laporan data poliklinik berbentuk PDF, admin dapat mengklik button download PDF. Selain cetak print dan download PDF, admin dapat juga mencetak dalam berbentuk Excel. Tampilan laporan data periksa. Halaman ini berisi informasi data-data pasien yang telah admin periksa seperti nomor pasien, tanggal daftar, ID user, ID poli, tanggal selesai, tanggal pemeriksaan, status, dan pilihan. Untuk mencetak laporan data, admin dapat mengklik button print. Untuk mendownload laporan periksa berbentuk PDF, admin dapat mengklik button download PDF. Selain cetak print dan download PDF, admin juga dapat mencetak dalam berbentuk Excel. Tampilan profil. Pada halaman ini berisi halaman profil berisi informasi mengenai data pribadi admin seperti nama, alamat email, serta informasi kapan admin terdaftar dan terdapat button ubah profil. Tampilan ubah profil. Pada halaman ubah profil digunakan untuk melakukan perubahan data pribadi admin. Kemudian terdapat custom file browser untuk mengubah foto admin. Tampilan logout. Pada halaman ini digunakan sebagai halaman informasi atau peringatan untuk admin dapat meninggalkan website tersebut. B. Desain antarmuka. Pada halaman ini digunakan sebagai halaman utama pada saat mengakses website puskesmas. Pasien harus melakukan daftar atau registrasi terlebih dahulu.
Tampilan daftar pasien. Halaman ini merupakan halaman untuk pasien yang baru pertama kali mengakses website. Setelah mengisi identitas, user bisa langsung mengklik button simpan untuk menyimpan data yang telah didaftarkan. Pasien bisa membatalkan pendaftaran dengan mengklik close. Setelah itu, pasien dapat melakukan login. Tampilan login pasien. Pada halaman ini digunakan untuk mendaftarkan diri calon pasien yang akan berobat dengan mengisi email dan password. Kemudian halaman ini digunakan untuk mengakses menu dan mendaftar atau membooking poliklinik yang akan dikunjungi saat berobat. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Fadilah dengan NIM 12200-208. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mockup user. Nah, untuk yang pertama, halaman ini akan berubah statusnya ketika user sudah melakukan login. Nah, di sini juga berisi informasi poliklinik apa saja yang ada di puskesmas, kemudian menu booking dan menu detail poli. Selanjutnya, terdapat halaman detail poliklinik. Halaman ini juga berisi informasi mengenai nama dokter, kemudian di booking, kemudian jam praktek, dan jumlah kuota yang tersedia. Pada halaman ini juga terdapat button booking dan button kembali. Nah, halaman ini digunakan sebagai halaman informasi mengenai poliklinik yang akan dikunjungi dan didaftarkan untuk berobat. Untuk halaman selanjutnya akan muncul ketika user atau pengguna mengklik button booking. Pada halaman ini berisi nama poli, kemudian nama dokter, jadwal praktek, dan di sini jika user atau pengguna sudah melakukan booking, maka user atau pengguna bisa langsung mengklik button selesaikan booking. Selanjutnya terdapat halaman informasi booking. Nah, halaman ini juga digunakan sebagai halaman informasi bahwa pasien sudah mendaftar untuk berobat dengan poliklinik yang dituju. Halaman ini juga berisi informasi mengenai booking pasien yang telah ia lakukan sebelumnya. Kemudian terdapat button cetak yang nantinya pasien atau user bisa langsung mencetaknya menjadi PDF. Halaman berikutnya akan muncul ketika user atau pengguna mengklik cetak bukti PDF. Nah, halaman cetak bukti PDF ini berisi informasi nama pasien yang telah membooking poli, kemudian nama poliklinik, kemudian nama dokter, jadwal praktek, dan nomor antrian. Nah, halaman ini juga digunakan sebagai bukti pasien yang sudah terdaftar dan mendapatkan nomor antrian yang pasti. Nah, kemudian terdapat halaman profile. Halaman ini berisi informasi mengenai data pribadi pasien seperti nama, kemudian email, serta informasi kapan pasien terdaftar. Nah, di sini juga terdapat button ubah profile yang nantinya pasien akan atau bisa melakukan perubahan pada profilnya. Nah, ini adalah tampilan ketika user atau pengguna mengklik button ubah profile. Selanjutnya terdapat halaman kontak us, yaitu berisi informasi mengenai email, kemudian Instagram, nomor telepon, dan alamat. Halaman ini juga nantinya akan memudahkan pasien untuk menghubungi pihak puskesmas. Selanjutnya terdapat halaman logout, yaitu halaman ini digunakan sebagai halaman informasi atau peringatan untuk user yang dapat meninggalkan website tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur navigasi. Nah, struktur navigasi adalah alur yang digunakan dalam aplikasi yang dibuat. Nah, pada halaman ini terdapat dua alur yang berbeda, yaitu admin dan user. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai alur admin. Yang pertama, admin bisa langsung melakukan login tanpa harus melakukan pendaftaran atau memasuki halaman register. Kemudian, setelah login, akan muncul tampilan home admin. Nah, kemudian di sini kami juga mempunyai 3 master data, yaitu data pasien, kemudian data dokter, dan data poliklinik. Setelah itu terdapat 2 transaksi pada admin, yaitu data booking dan data periksa. Kemudian terdapat laporan-laporan yang diakses oleh admin, yaitu diantaranya data laporan pasien, kemudian data laporan dokter, data laporan periksa, dan data laporan poliklinik, yang masing-masingnya nanti akan atau bisa diakses oleh admin.
Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai alur pasien atau alur user. Yang pertama, pada bagian ini user juga bisa langsung melakukan login jika sudah mempunyai akun, dan jika belum, pasien atau user bisa langsung memasuki halaman daftar pasien atau halaman register. Kemudian, jika pasien atau user sudah melakukan login, maka otomatis akan muncul tampilan home. Nah, di sini juga pasien atau user bisa mengakses beranda, kontak, booking poliklinik, profil saya, detail poli, dan booking. Nah, di sini jika mengklik halaman booking poliklinik, maka akan muncul tampilan info booking yang nantinya statusnya akan berubah. Setelah itu, admin dan pasien bisa langsung melakukan logout. Selanjutnya terdapat pembuatan kode program. Nah, pada pembuatan kode program ini kami menggunakan XAMPP sebagai software web server yang terdiri dari Apache dan MySQL. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Kemudian terdapat Apache, yaitu sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request HTTP dan login informasi secara detail. Kemudian terdapat pula MySQL, yaitu program database yang mampu mengirim dan menerima data yang cepat dan multi-user. Dan di sini kami menggunakan PHP. PHP adalah sebuah bahasa script berbasis server side yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi PHP sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browser. Nah, di sini juga kami menggunakan framework, yaitu CI. Framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat yang dipadukan sedemikian rupa yang menjadi kerangka kerja guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, kemudian ada code igniter, yaitu aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk pembangunan situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Selanjutnya kami juga menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap itu adalah kerangka kerja CSS yang sumbernya terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Nah, untuk yang lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai alur program sebagai pasien atau user. Yang pertama, user melakukan daftar sebagai pasien. Kemudian, setelah user terdaftar, maka pasien dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password yang sudah diinput sebelumnya pada form pendaftaran. Kemudian, setelah login, pasien diarahkan ke halaman home. Pada halaman ini, pasien dapat membooking poliklinik yang akan dikunjungi. Setelah pasien membooking poliklinik tersebut, pasien diarahkan kepada halaman data booking. Jika sudah tepat dengan poliklinik yang dipilih, maka pasien dapat selesaikan booking dan akan diarahkan ke halaman info booking, di mana halaman tersebut memberitahukan bahwa pasien telah terdaftar. Dan selanjutnya, pasien diwajibkan untuk mencetak PDF pada halaman info booking untuk mengetahui nomor antrian pasien tersebut. Selain itu, pasien dapat merubah profil akun yang digunakan serta menu-menu lain seperti kontak. Selanjutnya, setelah selesai melakukan pendaftaran, maka pasien dapat melakukan logout. Perkenalkan, nama saya Indra Eka Dewi dengan NIM 12-2011-74. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai alur program. Berikut ini ialah alur program sebagai admin atau backend. Yang pertama, admin melakukan login dengan menginputkan email dan password. Setelah login, admin diarahkan ke halaman home admin atau dashboard. Selanjutnya, pada halaman dashboard terdapat beberapa menu, meliputi data pasien, data dokter, data poliklinik, data booking atau pendaftaran, data periksa, dan data laporan. Selanjutnya, pada data booking terdapat data pasien yang telah mendaftar. Admin mengklik periksa sebagai tanda bahwa pasien tersebut akan diperiksa. Kemudian, admin akan diarahkan ke halaman periksa. Jika pasien sudah diperiksa, maka admin dapat mengklik ubah status sebagai tanda bahwa pasien tersebut selesai diperiksa. Selanjutnya, pada halaman periksa terdapat data-data pasien yang sudah diperiksa. Kemudian, pada menu laporan terdapat kapan data-data dari pasien, dokter, poliklinik, maupun data periksa secara keseluruhan, dan dapat di-print, dicetak PDF, maupun diolah menggunakan Excel. Selanjutnya, admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, pengujian black box testing. Yang pertama, halaman login pasien. Jika user atau pasien mengisi email dan tidak mengisi password, kemudian mengklik tombol login, maka sistem akan menolak, lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid.
Jika email dan password tidak diisi kemudian diklik tombol login, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Jika mengisi email dengan benar dan mengisi password yang salah, kemudian mengklik tombol login, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, daftar pasien. Jika menginputkan semua data dan mengklik tombol simpan, maka sistem akan merefresh dan menyimpan data pendaftaran Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, jika menginputkan beberapa data dan mengklik tombol simpan, sistem akan menolak, lalu muncul pesan periksa nama, nik, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, email, password, dan ulangi password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang terakhir, jika tidak menginputkan semua data dan mengklik tombol simpan, sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa nama, nik, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, email, password, dan ulangi password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, halaman login admin. Jika admin mengetikkan email dan tidak mengisi password kemudian mengklik tombol login atau masuk, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, jika email dan password tidak diisi kemudian mengklik login atau masuk, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Jika admin mengetikkan email dengan benar dan mengisi password yang salah kemudian mengklik tombol login atau masuk, sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email dan password Anda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Jika admin mengetikkan atau mengisi email dan password dengan data yang benar, kemudian mengklik masuk atau login, maka login berhasil dan akan muncul halaman home atau beranda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, tambah poliklinik. Yang pertama, jika admin menginputkan semua data dan mengklik tombol tambah, maka sistem akan merefresh dan menampilkan data yang ditambahkan. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, jika admin menginputkan beberapa data dan mengklik tombol tambah, sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa nama poliklinik, nama dokter, jam praktek, kuota periksa, dan gambar poliklinik. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Kemudian, jika admin tidak menginputkan semua data dan mengklik tombol tambah, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa nama poliklinik, nama dokter, jam praktek, kuota periksa, dan gambar poliklinik. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kelima, halaman tambah dokter. Jika admin menginputkan semua data dan mengklik tombol tambah, maka sistem akan merefresh dan menampilkan data yang ditambahkan. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Jika admin menginputkan beberapa data dan mengklik tombol tambah, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email dokter. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Jika admin tidak menginputkan semua data dan mengklik tombol tambah, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email dokter. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Next, pemeliharaan. 1. Spesifikasi hardware. Untuk server membutuhkan CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi minimum 1024x768, kemudian memiliki koneksi internet dengan kecepatan 2 MB per second. Kemudian, untuk klien membutuhkan CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi minimum 1024x768 dan memiliki koneksi internet dengan kecepatan 2 MB per second. Kedua, spesifikasi software. Untuk server, membutuhkan sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows, aplikasi bundle web server seperti XAMPP, PHP, dan CodeIgniter yang terdiri dari aplikasi Apache Server V2, aplikasi PHP Server V5, aplikasi MySQL Server V5, aplikasi PHP MyAdmin Server V3.
Kemudian, aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome. Untuk klien, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows dan aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, dan Google Chrome. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai perencanaan sistem informasi pendaftaran online di Puskesmas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi sistem informasi ini dapat memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran dan memudahkan petugas Puskesmas dalam mengelola data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat digunakan dengan baik dan meminimalisir resiko-resiko yang telah terjadi pada pendaftaran secara manual. Serta dengan adanya makalah ini, dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem pendaftaran secara online pada puskesmas lain. Adapun beberapa saran untuk pengembangan program ini diantaranya, yang pertama, penambahan fitur notifikasi melalui SMS sebagai pengingat jadwal pemeriksaan kesehatan pada pasien. Yang kedua, diharapkan sistem dapat dikembangkan dengan berbasis Android. Yang ketiga, sistem ini akan lebih baik apabila diperluas dengan fasilitas pembayaran dan rekam medis pasien. Dan yang terakhir, dalam sistem pendaftaran, pasien berbasis web dan aplikasi dilengkapi dengan forum komentar agar user dapat menyampaikan saran dan kritik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.